杨开，你入门3年，147场挑战无一获胜，此次以名相搏，境界却毫无提升，你图什么？软柿子，随便你。废物，还是早点逐出师门为好。Hai, selamat datang kembali di channel Min-er Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Martial Peak. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Meskipun pemain kuat kedua tim sudah waspada, mereka tidak menyangka hal aneh seperti itu akan terjadi, dan sudah terlambat untuk menghentikannya. Mereka sangat marah dan hendak menyerang Chang Yan dan yang lainnya. Tapi Chang Yan berkata, "Tunggu sebentar. Anda pencuri, apalagi yang ingin Anda katakan? Saya bisa membiarkan alkemis Anda masuk. Cairan kondensasi hanya bisa diproduksi di dalam, tapi Anda harus menjaga pintu masuk ini bersama kami. Lagi pula Anda tidak ingin terlalu banyak lawan yang menerobos masuk, kan?" Chang Yan tampak acuh tak acuh. Pedang raksasa tingkat suci di tangannya terus menyala dan penuh intimidasi. Orang-orang itu tampak tercengang. Tanpa berpikir panjang, mereka mengangguk dengan cepat. "Oke, tolong." Chang Yan memberi isyarat. Segera kedua alkemis tingkat roh dalam tim dengan cepat meniru tindakan Zeyo dan Yangke dan menerobos benang sari bunga. Saat berikutnya, sosok mereka juga menghilang. Setelah melihat keempat alkemis tingkat roh menghilang dari benang sari, itu juga secara alami menarik perhatian banyak orang. Meskipun mereka tidak memahami alasan dari semua ini, semua orang dengan tajam memahami kunci masalahnya, dan secara samar-samar merasa bahwa ini adalah cara yang benar untuk memadatkan ramuan bunga iblis milenium. Sehingga pemandangan tidak ramah diarahkan ke sisi ini, dan saat berikutnya, tim yang tak terhitung jumlahnya bergegas menuju sisi ini. Chang Yan menyeringnya dengan ganas, dan pedang suci di tangannya tiba-tiba berubah menjadi naga api yang mengaum, menghadapi kerumunan yang mendekat dengan kekuatan besar. Segera anak panah terbang ditarik ke atas, dan anak panah yang tidak terlihat dengan mata telanjang ditembakkan seperti belalang yang melewati perbatasan. Dengan cahaya kemasan yang menyilaukan, tiba-tiba muncul dari tubuh kecil Ricky, dan dalam sekejap sosok pendeknya menjadi megah, seperti raksasa. Berdiri dengan anggun di depan semua orang, Fei Yu membuka bibir merahnya dengan ringan, dan mengeluarkan aliran kabut air dari mulutnya yang merah cerah. Kabut air itu tiba-tiba berubah menjadi ular berbisa bertaring, merayap di antara kerumunan. Wajah memerah, kepala pusing, dan badan sempoyongan. Di udara tercium aroma anggur yang kental dan memabukkan. Setelah 4 orang kuat dari sekte Tianxiu memamerkan semua kemampuan mereka dalam satu gerakan, membuat orang-orang alam transenden lainnya di putih bunga terlihat galak. Mereka juga tidak berani mengabaikannya. Apalagi itu alam transenden di 2 tim atau 6 orang yang dikirim oleh istana tuan kota. Mereka juga menampilkan seni bela diri khusus mereka dan mengorbankan harta rahasia mereka yang kuat. Tiba-tiba kecemerlangan harta rahasia seni bela diri berkembang dan pertempuran yang menghancurkan bumi terjadi di kelopak bunga ajaib berusia ribuan tahun. Meskipun Chang Yan dan yang lainnya jumlahnya cukup besar, termasuk kedua tim, jumlahnya sekitar 17. Dan kekuatan mereka tidak rendah, tetapi harimau tidak dapat menahan serigala alam transenden. Mereka segera tidak dapat menahannya lebih lama lagi. Jadi dalam waktu kurang dari 20 nafas, semua orang menderita berbagai tingkat luka. Ricky, yang berada di depan, telah dipukuli dengan darah oleh serangan yang tak terhitung jumlahnya, sehingga tampak menyedihkan. Ekspresi Chang Yan yang sangat serius, dia dan yang lainnya menjaga inti bunga sambil mengamati pergerakannya. Sejak 4 alkemis tingkat roh masuk, riak benang sari tampaknya menyebar jauh lebih lambat, dan seiring berjalannya waktu, kecepatannya menjadi semakin lambat. Setelah beberapa saat, tidak ada lagi riak yang menyebar. "Ayo pergi!" teriak Chang Yan keras, tidak berani tinggal.
Dia meraih Riki dan pergi secepat kilat. Fei Yu dan yang lainnya serta 6 orang dari istana Tuan Kota mengikuti dari belakang. Namun 2 tim yang tersisa sepertinya belum pulih. Mereka tidak tahu mengapa Chang Yan dan lainnya menyerah seperti itu. Tetapi tanpa Chang Yan dan yang lainnya, mustahil bagi mereka untuk bertahan mereka dengan ganas. Cepat lari! Di benang sari, pintu kosong tiba-tiba terbuka lebar dan tidak ada siapa-siapa. Namun para prajurit yang bergegas ke arahnya sangat gembira ketika mereka melihat ini dan melompat satu demi satu, bertarung sambil mengawal alkemis yang mereka bawa, berharap untuk meniru Yang Ke, Yayo, dan lainnya, dan bergegas ke Putih Bunga. Namun yang mengejutkan mereka adalah karena riaknya tidak lagi menyebar, sekeras apapun mereka berusaha, tidak ada seorang pun yang bisa masuki benang sari. Jadi untuk suatu waktu, banyak orang yang begitu marah hingga mereka mengumpat. Chang Yan dan yang lainnya telah kembali ke kaki puncak gunung, bahkan semuanya terengah-engah dan berlumuran darah. Bahkan Fei Yu, putri keluarga tersebut, memiliki jepit rambut yang berantakan dan ekspresi ketakutan yang masih ada di wajahnya. Untungnya, setiap orang hanya perlu menjaga di sana selama sekitar 30 nafas. Jika lebih lama, tidak akan ada yang selamat. Namun meskipun semua orang terluka, Riki adalah orang yang terluka paling parah. Setelah cahaya kemasan dan tubuh seperti raksasa menghilang, dia langsung jatuh ke tanah tak sadarkan diri. Tuan Li dengan cepat melangkah maju dan memberi semua orang pil satu persatu. Chang Yan dan yang lainnya mengucapkan terima kasih dan mengambilnya. Kemudian mereka segera mengambilnya dan memperbaikinya. Dalam waktu singkat, semua orang merasa jauh lebih baik dan luka Riki Maru menjadi stabil dan tidak ada kondisi yang mengancam jiwa. Tuan Li, apakah ini baik-baik saja? Chang Yan membuka matanya dan menoleh untuk melihat bunga iblis berusia 1000 tahun yang masih mekar di kehampaan. Ya, itu sudah cukup. Tuan Li mengangguk sedikit. Sisanya tergantung pada keberuntungan mereka sendiri. 2 alkemis lagi masuk, tapi kami tidak punya pilihan selain membiarkan mereka pergi. Chang Yan sedikit tidak puas. Tidak masalah, mereka tidak akan mendapatkan apapun jika mereka masuk. Tuan Li terkekeh, jelas sangat percaya pada Zayo. Iya, Chang Yan mengangguk sedikit. Dengan Yang Ke di dalam, 2 orang luar yang masuk mungkin tidak dapat membuat masalah. Saya benar-benar ingin berterima kasih kepada Tuan Li kali ini. Fei Yu sedikit takut. Jika bukan karena bimbingan Tuan Li, kita akan seperti orang-orang itu berkeliaran seperti lalat tanpa kepala. Siapa sangka, ada begitu banyak metode indah untuk memadatkan larutan obat dari bunga ajaib berusia ribuan tahun. Semua orang mengira bahwa ketika bunga itu mekar, itu akan cukup untuk dimurnikan oleh sang alkemis. Untungnya, Yang Ke dan Zayo berkenalan, lalu mendapat bimbingan Tuan Li. Jadi mereka pasti tidak akan berjalan mulus. Saya hanya hidup lebih lama dari Anda. Tuan Li tersenyum ramah. Baiklah, tidak perlu menunggu di sini. Ayo kembali ke kota awan terapung. Saya khawatir mereka perlu waktu untuk keluar. Mendengar itu, semua orang mengangguk dan mengikuti Tuan Li menuju kota Fuyun. Dalam perjalanannya, Chang Yan menemukan bahwa Tuan Li terlihat sangat tertarik dengan keponakannya dan banyak bertanya tentang dirinya. Meski ada orang luar yang hadir, Chang Yan tetap menjawab semaksimal mungkin. Saat menghadapi pertanyaan Tuan Li, "Oh, jadi dia datang dari tempat yang sangat terpencil?" Tuan Li tiba-tiba tersenyum. "Jadi begitu. Kami juga tidak menyangka bahwa seorang anak dari suatu tempat akan memiliki bakat luar biasa." Chang Yan tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Dibandingkan dengan penampilan Yang Ke, murid elit dari sekte Tianxiu itu sungguh mengerikan. Jangan remehkan mereka yang berasal dari latar belakang sederhana. Ada juga talenta-talenta hebat di tempat seperti itu. Tapi perkembangannya terbatas karena berbagai kendala.
Tapi kalau bisa menerobos lingkungan yang keras, mereka sering bisa berkembang jauh melampaui orang biasa, kata Tuan Li dengan sungguh-sungguh. Tuan Li benar. Chang Yan terkekeh. Saya tidak percaya sebelumnya, tetapi setelah bertemu keponakan saya mempercayainya, dan saya mendengar dari keponakan saya bahwa dia juga memiliki 2 kakak perempuan yang tidak lebih buruk dari dia, bahkan lebih baik dari dia. Ada 2 kakak perempuan lagi? Tuan Li mengangkat alisnya. Iya, keponakan saya sudah mencari mereka, tapi sayangnya tidak ada petunjuk. Bagaimanapun sangat sulit menemukan 2 orang di lautan manusia yang luas ini. Dalam kehampaan, Yang Ke dan Xiaoyu tiba-tiba muncul dengan aneh. Saat mereka muncul di sini, Xiaoyu dengan cepat menggunakan harta rahasia pertahanan. Lapisan tirai cahaya kuning tanah menutupi dirinya dan Yang Ke. Kemudian Xiaoyu memperingatkan Yang Ke dengan ekspresi serius. Saudara Yang, jangan tinggalkan jangkauan perlindungan harta rahasia saya. Jika tidak, hidup Anda akan dalam bahaya. Yang Ke tidak menjawab, tapi menatap kosong ke pemandangan di depannya. Namun dia tidak melihat apa-apa, seolah-olah mereka berada di jurang tak berujung. Di segala penjuru terdapat bintang, ada matahari yang memancarkan energi panas, dan ada juga benda bulan yang memancarkan kesejukan. Saat cahaya menyinarinya, Yang Ke merasa berada dalam mimpi. Dalam kehampaan ini, cahayanya tidak terlalu gelap, namun luasnya yang tidak terlihat membuat Yang Ke merasa panik. Lagi pula tidak ada tanah kokoh di bawah kaki mereka, dan keduanya melayang ringan di udara. Pegunungan, tebing Wangtian, dan bunga ajaib berusia 1000 tahun semuanya menghilang dalam pintu masuk gua yang gelap, yang menunjukkan itu adalah terowongan kosong. Sepertinya benang sari bunga iblis milenium tampaknya menjadi pintu masuk ke terowongan kosong, dan Yang Ke tidak tahu di mana dia akan diteleportasi. Di mana ini? Yang Ke bertanya dengan cepat. Langit berbintang. Dio menarik nafas dalam-dalam dan ekspresi bersemangat dan menoleh untuk melihat sekeliling. Langit berbintang? Alis Yang Ke berkedut dan dia tiba-tiba menyadari sebuah pertanyaan. Apakah legenda itu benar? Tentu saja itu benar. Yayo mengangguk dan berat. Sebagian besar orang berkuasa telah mendengar rumor tentang langit berbintang. Ada juga banyak produk dari langit berbintang di benua Tongsuan. Tetapi belum ada yang pernah mencapai langit berbintang atau melihat seperti apa langit berbintang. Tapi siapa yang tahu kalau bunga iblis milenium adalah kunci untuk mencapai langit berbintang? Ini benar-benar langit berbintang. Bukankah ini dunia kecil yang misterius? Yang Ke masih tidak dapat mempercayainya. Secara relatif, dia bahkan percaya bahwa tempat ini adalah dunia ajaib dan misterius. Apakah saya masih bisa berbohong kepada Anda? Yayo terkekeh. Guru memberitahu saya bahwa ini adalah langit berbintang. Apakah Anda melihat bintang yang hidup di bawah? Dan itu adalah benua Tongsuan, tempat kita berada. Yang Ke melihat ke bawah dan melihat sebuah bintang besar di bawah kakinya. Tetapi dari sini bintang itu hanya seukuran kepalan tangan. Tampaknya memegangnya erat-erat, sehingga suasana menjadi sangat halus. Kenapa bulat? Yang Ke mengerutkan kening. Dia tidak menyangka bahwa yang disebut benua Tongsuan sebenarnya berbentuk bulat. Bukankah orang yang berdiri di belakang akan terjatuh? Yang Ke diam-diam khawatir. Saya tidak tahu tentang itu. Xiaoyu mengangkat bahu. Mereka berdua sedang berbicara ketika ekspresi mereka tiba-tiba berubah. Dia menoleh dan melihat ke koridor kosong di belakangnya. Dio bahkan mengaktifkan harta rahasia pertahanannya dan membawa Yang Ke samping. Saat berikutnya, 2 orang lagi muncul dari koridor kosong. Kedua orang ini adalah alkemis dari 2 tim sebelumnya. Begitu mereka keluar dari terowongan kosong, kedua alkemis itu mengambil posisi bertarung. Jelas dia juga tahu bahwa dia ingin mendapatkan cairan obat bunga iblis 1000 tahun.
Jadi pasti ada konflik dengan Yang Ke dan Zaiyo. Kedua alkemis tingkat spiritual tingkat tinggi ini tidak mudah dan tingkat kultivasi mereka tidak terlalu rendah. Mereka berdua berada di alam transenden tingkat pertama, tetapi karena sifat khusus dari para ahli alkimia, kekuatan tempur mereka mungkin hanya sedikit lebih tinggi dari puncak alam kenaikan abadi, dan tidak dapat dibandingkan dengan alam transenden yang sebenarnya. Namun, menghadapi dua anak muda seperti Yang Ke dan Zaiyo, mereka tidak malu-malu dan yakin bisa menang. Yang Ke tertawa kecil saat dia hendak pergi dan bersaing dengan mereka. Zaiyo mengulurkan tangannya untuk menghentikannya. Dia perlahan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak perlu bertengkar dengan mereka." "Kenapa?" Yang Ke tercengang. Zaiyo tertawa dan berkata, "Karena mereka sudah mati." Setelah mengatakan ini, dia berteriak ke sisi lain, "Teman-teman, sebaiknya Anda segera mengorbankan harta rahasia pertahanan Anda. Jika tidak, Anda akan mati dengan menyedihkan." Kedua orang itu merutkan kening ketika mendengar ini, dan ketika mereka melihat situasi di depan mereka dengan jelas, mata mereka melebar dan mereka kehilangan kesadaran sesaat. Jelas mereka tidak menyangka bahwa setelah muncul dari benang sari bunga iblis milenium, mereka akan sampai ke langit berbintang. Setelah melihat luasnya dan jurang tak berujung di sekitar mereka, membuat mereka sangat ketakutan. Namun sebelum dia bisa menstabilkan pikirannya, dia merasakan gelombang energi yang sangat kuat merobek tubuhnya. Sehingga ekspresi mereka sangat berubah, dan mereka tidak lagi berani ragu. Mereka mengeluarkan harta rahasia pertahanan terkuat mereka untuk melindungi seluruh tubuh mereka. Jelas, para alkemis tidak miskin, jadi harta rahasia pertahanan mereka juga tidak buruk. Kedua harta rahasia pertahanan mereka berada di tingkat spiritual tingkat menengah atau atas, pada tingkat ketiga alam transenden. Namun di langit berbintang ini, hal itu hanya dapat menunda kematian mereka. Kemudian energi yang tidak bisa dijelaskan berdampak pada harta rahasia pertahanan mereka, membuat cahaya harta rahasia itu berkedip-kedip, seolah-olah seperti lilin yang tertiup angin dan hujan, sehingga mereka masih dalam bahaya dimusnahkan kapan saja. "Di mana ini?" teriak salah satu dari mereka. "Siapa yang tahu?" Zaiyo tidak berbaik hati memberi mereka bimbingan. Dengan senang hati melambaikan tangan kepada mereka dan membawa Yang Ke perlahan pergi jauh. Kedua orang itu mengabaikannya dan tidak berani tinggal di sini. Ketika mereka hendak kembali, koridor kosong di belakang mereka ditutup. Ketika mereka mencoba mencari Zaiyo dan Yang Ke, mereka telah hilang. Matanya dipenuhi ketakutan. Samar-samar, Yang Ke sepertinya mendengar cerita yang menyedihkan dan terus-menerus. Melihat ke belakang, kedua orang itu tidak memiliki tulang yang tersisa, dan bahkan harta rahasia pertahanan hancur berkeping-keping. Sepertinya ada energi kuat yang bergerak di langit berbintang. Yang Ke dengan cepat menyadari keseriusan masalahnya. Batas luar dari harta rahasia pertahanan yang ditawarkan oleh Zaiyo memang menunjukkan tanda-tanda diserang. Tetapi tingkat rahasianya harta karunnya sangat tinggi. Jadi tidak perlu khawatir serangan itu akan menembus pertahanan harta karun rahasia. Iya, kekuatan langit berbintang bukanlah sesuatu yang bisa kita tahan. Gurunya hampir mati di sini. Jika dia tidak membawa harta rahasia pertahanan secara kebetulan, tidak akan ada orang tua Tian Sang hari ini. Guru berkata bahwa siapapun yang dapat menahan kekuatan langit berbintang untuk menghancurkan dengan kekuatan, Anda setidaknya harus memiliki kekuatan fisik untuk mencapai alam suci tingkat kedua. Jika tidak, Anda harus memiliki harta rahasia pertahanan dengan level yang sama. Yang Ke sedikit mengangguk, merasa sedikit penasaran dengan kekuatan langit berbintang. Dia tidak pernah tahu bahwa langit berbintang yang legendaris bisa begitu berbahaya. Saat dia berbicara, Zaiyo tiba-tiba berhenti dan menyeringai. "Ketemu!" Saat dia berbicara, dia mengulurkan tangannya dan menunjuk tidak jauh. Yang Ke berbalik dan melihat sekeliling, kemudian matanya berbinar. "Bunga setan 1000 tahun."
Di sana, sekuntum bunga yang persis sama dengan bunga iblis 1000 tahun yang pernah mereka lihat sebelumnya. Sekarang bunga itu mekar dengan bangga di gampaan. Tapi itu adalah bunga iblis 1000 tahun yang telah menyusut berkali-kali. Dan tingginya hanya setinggi dari seorang anak. Yah, ini bunga iblis 1000 tahun yang asli. Yayo mengangguk sedikit dan menjelaskan. Sebenarnya bunga iblis 1000 tahun yang kita lihat di tebing Wangtian hanyalah gambarannya yang diperbesar. Tapi ada hubungan yang tidak bisa dijelaskan antara bunga iblis 1000 tahun di tebing Wangtian dan bunga iblis 1000 tahun yang asli, karena benua Tongsuan menghubunginya. Dia dapat menarik energi dari benua Tongsuan. Dalam prosesnya, tubuhnya akan diperbesar berkali-kali dan muncul di tebing Wangtian. Dan semua energi akan benar-benar mengalir ke dalamnya. Pada saat ini, bunga iblis milenium masih segar dan hijau, dan bunganya sedang bermekaran. Di tengah bunga ada beberapa tetes esensi sebening kristal, tergeletak dengan tenang, dan aroma yang memabukkan meresap ke dalam kehampaan, sehingga membuat orang merasa nyaman secara fisik dan mental. Saudara yang, pergi dan ambil. Cairan obat itu sebenarnya tidak perlu dikondensasikan. Selama Anda bisa menemukan tubuh bunga iblis 1000 tahun, Anda bisa meminumnya langsung. Dan inilah inti dari bunga 1000 tahun. Lagi pula, bunga iblis 1000 tahun berguna untuk mempromosikan alam transenden ke alam suci. Jadi efek obat ajaib ini memang sangat luar biasa. Yayo menjelaskan. Yangke mengangguk sedikit dan berjalan bersamanya ke bunga ajaib berusia 1000 tahun. Dia menghitungnya dengan cermat dan tampak bahagia, karena dia menemukan ada 6 tetes cairan bening tergeletak di benang sari bunga ajaib berusia 1000 tahun. Ada banyak, tampaknya saudara yang beruntung. Yayo terkekeh. Terakhir kali guru datang hanya ada 3 tetes. Saya khawatir paman Anda tidak memiliki cukup poin. Sekarang sepertinya masih ada 2 tetes lagi. 2 tetes ini milik Anda, kata Yangke sambil mengeluarkan botol giok dan dengan hati-hati mengumpulkan cairannya. Saya tidak membutuhkannya. Yayo menggelengkan kepalanya. Bukankah saya sudah mengatakan sebelumnya bahwa semua cairan obat itu milik Anda dan percuma saya memintanya. Guru sudah masuki alam suci. Lagi pula jika saya ingin lulus, saya harus menggunakan kemampuan saya sendiri untuk maju ke alam suci, daripada mengandalkan kekuatan eksternal. Yangke memandangnya mengangguk dan berkata, kalau begitu, sama-sama. Yayo jelas sangat percaya diri dan merasa mampu dengan kualifikasinya, bahwa dia dapat dipromosikan ke alam suci, bahkan tanpa bantuan dari luar. Dan hal yang sama berlaku untuk Yangke. Ketika dia menerobos alam, dia tidak pernah mengandalkan kekuatan eksternal, tetapi mengandalkan persepsi dan kerja kerasnya sendiri untuk mencapainya. Dengan cara ini, fondasinya akan sangat stabil, tetapi jika dia mengandalkan kekuatan eksternal, itu mungkin berbahaya di masa depan. Tapi dia berbeda dengan Zayo. Zayo hanya punya 1 kerabat, yaitu Tuan Li. Tapi Yangke punya banyak. Setelah mengumpulkan 6 tetes obat, Yangke merasa senang dan bertanya, bagaimana kita kembali sekarang? Ada terowongan kosong di dekat sini yang mengarah ke benua Tongsuan. Selama Anda menemukannya, Anda dapat kembali, tetapi guru tidak memberitahu saya di mana itu, dan guru meminta saya untuk menemukannya sendiri. Yayo meringkukkan bibirnya. Tetapi meskipun saya bisa menemukannya, saya tidak terburu-buru untuk kembali. Kenapa? Yangke tercengang. Ini adalah kesempatan langka, saudara Yang. Yayo tampak bersemangat. Ini adalah langit berbintang dan segala sesuatu yang mengalir di sekitarnya adalah kekuatan langit berbintang. Ada banyak hukum surga di dalamnya. Suatu hari latihan di sini sama nilai-nilainya dengan latihan setengah tahun di benua Tongsuan. Jika Anda dapat memahami sesuatu, itu akan bermanfaat bagi Anda seumur hidup. Mata Yangke berbinar ketika mendengar ini, dan dia bertanya dengan penuh semangat. Serius?
Yayo mengangguk dengan serius. Lalu, kenapa Anda ragu-ragu? Yangke tidak sabar untuk bangun, dan dengan cepat duduk bersila dan mulai menggunakan keahliannya. Yayo tertawa terbahak-bahak. Jangan khawatir, saya menjaga harta suci ini, dan kekuatan langit berbintang tidak dapat mengalir masuk. Tunggu saja, saya akan membiarkan kekuatan langit berbintang masuk, kemudian kita bisa berlatih. Saat dia mengatakan ini, ekspresinya menjadi serius, dan dia mengendalikan harta rahasia pertahanannya dan membuka celah kecil. Di langit berbintang yang tak berujung, tirai cahaya kuning bumi menyelimuti Yangke dan Yayo. Di dalam tirai cahaya ada aliran energi yang tak terkendali, merobek tubuh mereka, sehingga tubuh bagian atas keduanya terbuka, memperlihatkan sosok agung mereka. Mereka berlumuran darah dengan luka yang tak terhitung jumlahnya di kulit mereka. Daging serta darah mereka menggeliat tanpa henti. Meski Yayo memiliki wajah cantik yang lebih dari seorang wanita, namun kebugaran fisiknya juga cukup kuat. Tidak setingkat yang dimiliki seorang alkemis. Jadi bisa dikatakan Yayo seperti Yangke. Tidak hanya mahir dalam bidangnya alkimia, tetapi juga dalam pertempuran. Sekarang keduanya duduk di bawah perlindungan harta rahasia pertahanan, sambil melatih tubuh mereka dengan metode ini. Mereka juga merasakan kekuatan magis dari langit berbintang, dan mencoba mengambil manfaat darinya. Sudah 2 hari sejak dia datang ke langit berbintang. Selama 2 hari terakhir, Yayo telah mencoba melepaskan perlindungan harta rahasia pertahanan, dan membiarkan kekuatan langit berbintang mengalir masuk. Semakin besar, baginya, hasil panennya tidak sedikit, sehingga penempaan selama 2 hari membuat tubuhnya lebih kuat. Tapi Yangke perlahan-lahan menjadi sedikit tidak puas. Sekarang kekuatan bintang-bintang mengalir masuk, dia tidak merasakan tekanan sama sekali. Sebaliknya, Yayo sepertinya selalu mencapai batasnya. Jika dia terus berlatih seperti ini, dia tidak akan bisa membuat banyak kemajuan. Setelah memikirkannya, Yangke tiba-tiba berkata, "Saudara Zai, ayo kita berpisah. Saya melihat bahwa menjaga harta rahasia ini sepertinya menghabiskan banyak energi sejati Anda. Tanpa saya, Anda seharusnya lebih santai." Dalam 2 hari terakhir, Yayo juga telah meminum ramuan untuk mengisi kembali energi aslinya. Jika tidak, dia tidak akan dapat mempertahankan fungsi harta rahasianya. Tapi apa yang dia bawa adalah ramuan terbaik, dan dia jelas sudah mempersiapkannya dengan baik. Mendengar ini, Yayo mengerutkan kening dan berkata, "Tidak masalah untuk berpisah, tetapi apakah Anda memiliki harta rahasia pertahanan tingkat suci? Jika tingkat suci tingkat rendah mungkin tidak cukup. Anda harus memiliki tingkat suci tingkat menengah atau di atas." "Saya pikir saya mungkin tidak akan bisa menggunakan harta rahasia itu," Yangke berkata dengan ekspresi aneh. "Apa?" Yayo jelas mengira dia salah dengar. "Anda tidak ingin menanggung kekuatan langit berbintang dengan tubuh fisik Anda, kan?" "Saya akan mencobanya dulu, dan jika tidak berhasil, saya akan membicarakannya nanti," saran Yangke. Yayo merutkan kening dan mengangguk sedikit setelah beberapa saat. "Kalau begitu, berhati-hatilah. Meskipun menurut saya kekuatan fisik Anda mungkin lebih kuat dari saya, tapi ini bukan lelucon. Ini adalah langit berbintang. Jika tubuh fisik Anda tidak cukup kuat di sini, hanya ada jalan buntu dan mereka yang kuat di alam suci tidak terkecuali." "Saya tahu," Yangke terkekeh. "Kalau begitu, saya akan keluar." Setelah kata-kata itu jatuh, Yangke telah melarikan diri dari jangkauan yang dilindungi oleh harta rahasia Yayo. Berada di langit berbintang, Yangke segera merasakan sesuatu yang berbeda. Ada energi yang tak terlukiskan melonjak ke segala arah, seolah-olah ada musuh tak kasat mata yang menyerangnya dengan ganas dan tanpa ampun. Di tubuh yang kuat itu segera ada luka kecil yang tak terhitung jumlahnya, dan darah mengalir keluar. Alih-alih merasakan sakit, Yangke tampak sangat gembira. Benar saja, tubuhnya mampu menahan kekuatan robek dari langit berbintang. Dan nyawanya tidak hanya tidak dalam bahaya.
Jika Anda marah di sini, Anda akan mendapatkan keuntungan besar yang tak terbayangkan. Wajah Dio berubah menjadi hijau dalam sekejap. Dia menggerakkan bibirnya dan berkata dengan rasa iri, "Monster." Jelas, dia sama sekali tidak berani meninggalkan jangkauan perlindungan harta rahasianya. Meskipun kualitas fisiknya tidak buruk, itu jauh dari level Yangke. Bahkan bisa dikatakan, meski diberi waktu beberapa tahun lagi, dia mungkin tidak bisa mencapainya. "Bagaimana perasaan Anda?" Zayo dengan cepat menjadi tenang kembali, dan dia bertanya dengan rasa ingin tahu. "Keren sekali." Yangke memasang ekspresi penuh nafsu di wajahnya dan mengedipkan mata padanya. "Saudara Zai, apakah Anda ingin keluar dan mencobanya?" "Tidak perlu, saya masih memiliki kesadaran diri." Jadi, Zayu dengan cepat menolak. "Ya, karena Anda tidak memerlukan harta rahasia pertahanan, kita akan bertindak secara terpisah dan melihat siapa yang dapat menemukan terowongan kosong menuju benda Tongsuan terlebih dahulu." "Oke." Yangke mengangguk dengan berat. "Tidak nyaman untuk menghubungi di sini. Jika saya menemukan terowongan kosong terlebih dahulu dan saya mencapai batas daya tahan saya, dan Anda tidak muncul, saya akan pergi dulu." "Saudara Jai, jangan khawatirkan saya akan pergi dari sini ketika saya sudah cukup bersenang-senang." "Kalau begitu, hati-hati, jangan mati." Zayo memperingatkan dengan suara yang dalam. "Ada hal lain yang perlu Anda ketahui. Kekuatan langit berbintang tidak merata dan tidak berubah. Mungkin ada kekuatan langit berbintang yang sangat kaya. Jangan pergi ke tempat seperti itu. Jika tidak, Anda mungkin akan mati jika pergi." "Apakah ada tempat seperti itu?" Yangke tampak bersemangat untuk mencoba. Zayo mengusap keningnya dan merasakan sakit kepala, karena dia menemukan bahwa meskipun Yangke dan kepribadiannya sangat mirip, ada satu hal yang sangat berbeda. Saat menghadapi bahaya besar, dia ada tipe yang stabil, tetapi Yangke adalah dia tipe petualang. "Saya sudah mengatakan semua yang perlu dikatakan. Jika Anda mati, itu tidak ada hubungannya dengan saya. Mari kita ucapkan selamat tinggal dan sampai jumpa di kota awan terapung." Zayo mengepakkan tinjunya, tidak lagi repot-repot berbicara dengan Yangke, berbalik dan pergi. "Ambil ini." Yangke melemparkan sesuatu dengan santai dan melemparkannya ke Zayo. "Apa?" "Untungnya." Yangke terkekeh. "Jika Anda benar-benar menderita trauma besar, gunakan ini secara eksternal atau internal, dan Anda akan sembuh dengan cepat." "Terima kasih." Zayo mengangguk sambil tersenyum dan dengan cepat menghilang ke langit berbintang. Melihat punggungnya yang menghilang, Yangke sedikit tersenyum. Yangke masih memiliki kesan yang baik terhadap Zayo, dan dia juga mendapat banyak bantuan darinya dalam mendapatkan cairan bunga setan 1000 tahun kali ini. Jadi sebelum berangkat, dia memberinya obat mujarab. Di masa lalu, Yangke tidak pernah mengenal alkimia dan tidak dapat membedakan kualitas dan berharganya bahan obat bermutu tinggi. Tetapi sekarang, dia telah menjadi seorang alkimis yang terampil dan wawasannya jauh lebih luas dari sebelumnya. Dia juga bisa membedakan level dari seri cairan roh obat. Level terendah dari cairan spiritual semua obat hampir mencapai level roh, dan susu spiritual semua obat berada pada level suci. Setidaknya jumlah salep spiritual semua obat, Yangke belum bisa memastikannya, tapi dia selalu merasa itu sedikit berbeda. Sepertinya berada di luar jangkauan level suci. Jadi memberikannya kepada susu spiritual semua obat kepada Zayo, itu dapat dianggap sebagai balasan budi. Setelah berdiri diam sejenak, Yangke berbalik dan berjalan ke arah yang berlawanan dengan Zayo. Bepergian di langit berbintang yang tak berujung, satu-satunya referensi arah adalah planet benua Tongsuan di bawah. Yangke sedang mencari terowongan kosong sambil menahan tubuhnya. Kekuatan langit berbintang terus-menerus merobek tubuhnya. Meskipun kekuatan semacam itu tidak mengancam nyawa Yangke, itu masih cukup untuk menyakitinya. Segera beberapa cahaya kemasan sama-sama terlihat di darah yang mengalir keluar.
itu adalah darah iblis. Sebelumnya, Li Rong dan Han Fei juga mengatakan bahwa suatu hari seluruh darah Yang Ke akan berubah menjadi emas. Dan pada saat itu dia akan memiliki kemampuan surgawi yang sama dengan dewa iblis besar yang legendaris. Dan Yang Ke menantikan hari ini. Namun Yang Ke tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu. Dan Yang Ke tidak tahu sudah berapa lama dia mengembara di langit berbintang. Pada awalnya, kekuatan langit berbintang masih dapat melukai tubuh fisiknya. Tapi seiring waktu, tubuh fisik menjadi lebih kuat. Jadi kekuatan ini berdampak pada tubuhnya, seperti menggaruk rasa gatal, tidak ada efeknya. Namun Yang Ke masih belum melihat terowongan kosong, jadi dia merasa pasti menuju ke arah yang salah. Tapi dia juga tidak terburu-buru, hanya berkeliaran di langit berbintang sesuka hati. Mencari tempat di mana dia bisa menenangkan tubuhnya dan memahami jalan surga. Seperti yang dikatakan Xiaoyu, distribusi energi misterius di langit berbintang sangat tidak merata, dengan lebih banyak energi di beberapa tempat dan lebih sedikit di beberapa tempat. Namun tempat-tempat dengan banyak energi adalah apa yang dicari Yang Ke, dan hanya di sana dia dapat ditempa secara efektif. Selama perjalanan tanpa akhir ini, temperamen dan konsepsi artistik Yang Ke juga mengalami perubahan yang tidak terlihat, dan pemikiran serta kesadarannya menjadi lebih tajam. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.